Aku la 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 la. Kak, boleh minta waktunya, nama kakak siapa ya? Nama lengkapnya ya? Usia ya kira-kira 55. Terima kasih kak. Kang namanya siapa? Kelas berapa? Berat badannya berapa? 53. Ya. Kang boleh tahu namanya siapa? Namanya Pak Pagi. Boleh tahu berat badannya berapa? Terima kasih. Kang namanya siapa? Rizky Nardiansyah, Dari kelas apa? 11, 12, Berat badannya berapa Kang? 45. Terima kasih Kang. Tahu namanya siapa? Berat badannya berapa? Kelas 9. Dari kelas mana? 29. Terima kasih. Baik, masuk pada materi yang pertama, yaitu pada ukuran pemusatan data. Dalam ukuran pemusatan data terdapat 6 submateri, yaitu mean, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Nah, mean yaitu rata-rata, kemudian median adalah pusat data atau nilai tengah, dan modus adalah nilai yang sering banyak muncul. Oke, lanjut. Mean atau rata-rata dilambangkan dengan X bar. Untuk rumusnya sendiri yaitu sigma FI dikali XI per sigma FI. Nah, untuk FI ini yaitu frekuensi ke N, dan XI ini adalah nilai atau data ke N. Lalu ada median. Median itu tersendiri dilambangkan dengan ME. Untuk rumusnya sendiri yaitu B ditambah P dikali setengah N dikurangi FK per FI. B atau L berarti tepi bawah kelas median, P berarti panjang kelas interval, FK berarti frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas median, atau jika di dalam tabel FK di atas kelas median. Kemudian ada FI yaitu frekuensi kelas median, dan N banyak datum atau total FI. Oke, kemudian ada modus. Modus itu dilambangkan dengan MO. Untuk rumusnya yaitu B ditambah P dikali D1 per D1 ditambah D2. Nah, untuk keterangannya yaitu L atau B berarti tepi bawah kelas modus atau kelas dengan frekuensi terbesar. Kemudian P yaitu panjang kelas interval. D1 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus. Dan D2 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi tepat satu kelas sesudah kelas modus. Baik, untuk keterangannya yaitu LI atau B berarti tepi bawah kelas. Kemudian P adalah panjang kelas interval, FK adalah frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas ke I, FI adalah frekuensi kelas ke I, dan N adalah banyaknya datum. Oke, lanjut pada materi ini. Terdapat jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan baku, jangkauan,
jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Nah, untuk jangkauan sendiri yaitu selisih antara nilai data terbesar dengan nilai data terkecil. Kemudian ada simpangan rata-rata dilambangkan dengan SR dengan rumusnya yaitu sigma F dikali dengan nilai mutlak XI dikurangi X bar per sigma FI. Kemudian ada simpangan baku dilambangkan dengan S dengan rumusnya akar dari sigma FI dikali dengan XI dikurangi X bar dikuadratkan per sigma FI. Nah, lanjut ada jangkauan antar kuartil atau hamparan, rumusnya yaitu Q3 atau kuartil 3 dikurangi Q1 atau kuartil 1. Dan yang terakhir yaitu simpangan kuartil. Untuk rumusnya yaitu setengah dari hamparan atau setengah dari Q3 dikurangi dengan Q1. Untuk keterangannya yaitu SR adalah simpangan rata-rata dan banyak datum, XI adalah datum ke I, X bar adalah rata-rata hitung atau mean. Kemudian ada S adalah simpangan baku, XI adalah nilai X ke I, X adalah nilai rata-rata, N itu adalah jumlah data, kemudian S kuadrat itu adalah ragam atau varians, dan banyak datum, XI datum ke I, dan X bar adalah rata-rata hitung atau mean. Masuk pada topik utama pada video kali ini yaitu data berat badan warga SMA Negeri 4 Garut. Untuk data tunggalnya yaitu seperti pada gambar berikut. Lanjut untuk distribusi frekuensinya, kita harus mencari terlebih dahulu jangkauannya yaitu dengan cara Xmax dikurangi Xmin. Untuk nilai Xmax-nya adalah 73 dan Xmin-nya adalah 40, maka dapat hasil 33. Kemudian kita harus mencari banyak kelasnya dengan cara A sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Maka 1 ditambah 3,3 log 50 karena jumlah datanya adalah 50 orang. Kemudian ada 1 ditambah 3,3 dikali dengan 5,57 karena itu adalah nilai dari log 50. Kemudian jika dikalikan akan menjadi 1 ditambah 5,57 dan hasilnya sama dengan 6,57 jika dibulatkan menjadi 7. Kemudian kita harus mencari panjang kelasnya atau interval dengan cara P sama dengan J per K, yaitu 33 per 7 sama dengan 4,71 jika dibulatkan menjadi 5. Dan ini adalah tabel distribusi frekuensinya yang akan digunakan untuk mengerjakan soal-soal yang berikutnya. Kemudian untuk diagramnya, yang pertama ada diagram histogram. Di dalam diagram ini data yang digunakan adalah kelas bawah dan frekuensi. Kemudian ada poligon. Nah, pada data yang terkandung dalam poligon ini menggunakan nilai tengah dengan cara batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi dengan 2, maka akan didapat hasil seperti pada gambar. Kemudian ada OGIF. OGIF ini menggunakan batas bawah dan frekuensi kumulatif. Di dalam OGIF ada OGIF positif dan juga OGIF negatif. Oke, lanjut. Untuk mengerjakan soal-soal berikutnya kita harus berpaku pada tabel berikut. Yang pertama ada mean atau rata-rata. Nah, X bar sama dengan sigma F dikali dengan X per sigma F. Berdasarkan data yang tadi ada dalam tabel, maka didapat 2293 dibagi 50 menjadi 45,86.
Lanjut untuk median atau nilai tengah. ME sama dengan TP ditambah dengan N per 2 dikurangi FK per F dikali dengan P. Kemudian 49,5 ditambah dengan 50 per 2 dikurangi dengan 14 per 14 dikalikan dengan 5, maka akan didapat hasil 53,42. Lanjut, ada modus atau yang paling sering muncul, MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali dengan P. Masukkan datanya menjadi 49,5 ditambah 6 per 6 ditambah 7 dikali 5, maka akan didapat hasil 51,8. Kemudian ada kuartil. Nah, yang pertama ada kuartil 1. Untuk mencari kuartil 1, kita harus mencari letaknya terlebih dahulu dengan cara 1/4 dikali dengan N atau jumlah data. Nah, dari data ini 1/4 dari 50 adalah 12,5, maka Q1 sama dengan TP ditambah 1/4 N dikurangi FK per FQ dikali dengan P sama dengan 44,5 ditambah 12,5 dikurangi 6 per 8 dikali 5, maka akan didapat hasil 40,56. Begitupun dengan kuartil-kuartil berikutnya, pengerjaannya sama, cuman hasilnya yang berbeda. Lanjut pada desil, pengerjaannya hampir sama dengan pengerjaan kuartil, cuman bedanya kalau kuartil dibagi dengan 4, kalau desil mah dibagi dengan 10. Jadi akan didapatkan hasil seperti yang ada pada gambar. Persentil pun sama, cuman bedanya kalau persentil mah dibagi dengan 100, tetapi untuk pengerjaannya sama seperti kuartil dan desil. Lanjut, ada ukuran penyebaran dan penyimpangan data. Nah, yang pertama ada jangkauan data, tadi udah kita cari yang hasilnya ada 33. Kemudian ada jangkauan kuartil yang tadi juga kita udah cari untuk nilai Q-nya. Untuk rumusnya yaitu H sama dengan Q3 dikurangi Q1, maka akan didapat hasil seperti pada gambar. Lalu ada simpangan kuartil. Untuk rumusnya yaitu Q sama dengan setengah dari H atau Q3 dikurangi Q1, maka akan didapat 6,36. Oke, lanjut untuk menyelesaikan soal simpangan rata-rata, simpangan bako dan ragam harus berdasarkan tabel berikut. Maka akan didapat hasil seperti pada gambar berikut. Baik, terima kasih. Hanya sekian saja video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.